Sebelum manusia pertama diturunkan ke bumi, siapakah sebenarnya penghuni bumi ini? Pernahkah kamu mendengar tentang makhluk bernama Nisnas? Makhluk bersayap, bertubuh raksasa, berkepala binatang, dan mereka ada sebelum Nabi Adam. Siapa mereka sebenarnya? Dari mana asal mereka? Dan apa hubungannya mereka dengan makhluk misterius seperti Anubis, manusia Garuda, hingga Putri Duyung? Semua akan terungkap dalam video ini. Jangan lewatkan satu detik pun karena kamu akan dibawa ke masa ribuan tahun sebelum sejarah manusia dimulai. Pada masa yang sangat jauh, ketika bumi belum dihuni oleh manusia, ada suatu bangsa kuno yang dikenal sebagai bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk pertama yang menghuni bumi jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Bangsa Nisnas hidup berdampingan dengan bangsa jin dan merupakan makhluk cerdas dengan peradaban yang sangat maju. Mereka mendiami wilayah utara bumi, mendekati kutub utara, salah satunya di daerah yang kini dikenal sebagai Spitsbergen. Di sana peninggalan mereka masih tersisa, lukisan-lukisan makhluk bersayap, manusia berkepala binatang, dan bentuk-bentuk yang menantang logika. Menariknya, peninggalan semacam ini tak hanya ditemukan di sana. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, Mesir, dan Amerika Latin, terdapat artefak yang menggambarkan manusia setengah binatang, seperti patung Garuda di candi-candi Jawa, hingga dewa berkepala burung di piramida Mesir. Apakah mungkin semua ini hanya mitos, ataukah sebenarnya sisa-sisa dari sejarah yang sengaja dilupakan? Konon bangsa Nisnas diberkahi dengan kemampuan yang luar biasa. Salah satunya adalah telepati. Mereka bisa berkomunikasi tanpa kata-kata, memiliki teknologi tinggi, serta membangun kota-kota megah. Tapi kesombongan mereka menjadi awal kehancuran. Mereka saling memerangi hingga akhirnya Allah mengirimkan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil, seorang makhluk mulia yang kelak dikenal sebagai iblis. Dalam pertempuran besar yang melibatkan makhluk neraka seperti Phoenix, hampir seluruh bangsa Nisnas musnah. Sebagian kecil melarikan diri, ada yang ke dasar laut dan dipercaya menjadi asal-usul legenda Putri Duyung. Ada pula yang tersebar membentuk koloni kecil di berbagai penjuru dunia, meninggalkan jejak-jejak yang hingga kini masih membingungkan para arkeolog. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa sebelum manusia, jin telah lebih dulu diciptakan dari api, dan manusia pertama Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah, pengganti makhluk sebelumnya yang telah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kisah pun berlanjut. Sebelum jin dan manusia, diceritakan dalam beberapa tafsir klasik bahwa bumi telah dihuni oleh makhluk-makhluk seperti unggas misterius bernama Tabirun Nasar, serta manusia-manusia raksasa yang hidup hingga 70.000 tahun lamanya. Setelah mereka punah, Allah menciptakan jin dan kemudian makhluk bernama Azazil yang sangat taat beribadah. Azazil menepaki langit demi langit hingga menjadi pemimpin para malaikat. Tapi saat Allah menciptakan Adam dan memerintahkan semua untuk bersujud sebagai penghormatan, Azazil menolak karena merasa lebih mulia. Dari sinilah Azazil diusir dan berubah menjadi iblis. Namun yang menjadi pertanyaan, jika iblis telah terusir dari surga, bagaimana ia bisa menggoda Adam dan Hawa? Jawabannya terjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir. Sebagian menyebutkan ia masih bisa masuk ke surga untuk sementara pendapat lain menyebut itu adalah bentuk ujian dari Allah kepada Adam. Semua ini adalah kisah-kisah dari berbagai tafsir dan riwayat yang terkenal disebutkan di Israeli ayat atau kisah-kisah dari ahli kitab. Rasulullah pun mengingatkan agar tidak menelan mentah-mentah semua kisah ini, tetapi juga tidak langsung mendustakannya, sebab bisa jadi ada kebenaran yang belum terungkap. Kisah tentang bangsa Nisnas, Azazil dan makhluk sebelum manusia memang terdengar seperti dongeng, tapi banyak dari kisah ini bersinggungan dengan peninggalan arkeologi dan tafsir-tafsir kitab kuno. Apakah semua ini hanya mitos, atau justru kita hidup di atas lapisan-lapisan sejarah yang belum sepenuhnya terkuak? Satu hal yang pasti, hanya Allah yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi sebelum kita diciptakan.